bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan karunia dan rahmatnya pada kita semua di bawah guyuran hujan. Ya, hujan ya di luar ya. Ini baru. Itu suara apa? Oh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memudahkan kita untuk berkumpul bersama salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mempelajari sebagian perkara agama yang penting untuk diketahui oleh kaum muslimin dan muslimat, khususnya para mahasiswa, sebagaimana tema yang diangkat pada kesempatan sore hari ini yang sangat relate ya, sangat pas untuk para mahasiswa yang kesehariannya menghabiskan waktunya untuk belajar di dunia kampus. Dan hal ini tidak asing bagi kami pribadi, karena kami juga dulu adalah seorang mahasiswa. Kebetulan kami dulu menjalani perkuliahan di jurusan matematika di UGM beberapa tahun yang lalu lulus, jadi masih hangat rasanya berinteraksi dengan sesama kawan mahasiswa. Kami juga dulu duduk di masjid kampus ya, bukan cuma di masjid, di luar itu masjid kampus juga, sholat dan belajar. Baik, hari ini kita akan mengangkat sebuah tema dengan judul Kuliah Jalan, Ngaji Jalan. Kuliah Jalan, Ngaji Jalan. Semua mahasiswa coba ada dari luar ya, menghadiri kajian, sepertinya semua mahasiswa. Baik ya. Mengapa kuliah jalan, ngaji juga harus jalan? Artinya kira-kira kalau misalnya yang jalan hanya salah satu, apakah kuliah saja yang jalan atau ngaji saja yang jalan? Baiknya seperti apa? Jawabannya, keduanya harus jalan. Keduanya harus jalan. Karena apabila hanya salah satu yang jalan, maka tidak baik. Kesimpulannya tidak baik. Lantas mengapa kuliah harus jalan? Kalau ini insya Allah kita sudah paham semua. Sejak kita menginjakkan kaki kita di kampus tercinta ini, teman-teman insya Allah sedikit banyak sudah menyadari apa tujuan berkuliah di kampus ini. Salah satunya kuliah adalah salah satu pintu agar kelak nanti teman-teman bisa bekerja, mencari nafkah, ma'isyah untuk Aisyah, begitu, sehingga teman-teman bisa terjun kelak nanti di dunia kerja. Dan salah satu pintu yang tidak dilakukan lagi adalah menjalani pembelajaran di masa kuliah. Karena dengan ijazah itulah ya teman-teman bisa dipercaya oleh para perusahaan, tempat-tempat untuk bekerja. Karena itu ini tidak dilakukan lagi. Kenapa kita harus kuliah? Karena itu selesaikan kuliahnya. Kemudian mengapa di sela-sela kuliah kita juga harus ngaji? Artinya mengikuti pengajian, belajar agama dan seterusnya. Tentu jawabannya agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Kita bisa mewujudkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan dengan cara yang benar. Sebagaimana tujuan kita diciptakan sebagai seorang manusia, yaitu beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah, melainkan agar menyembahku. Tidak ada tujuan lain melainkan hal ini. Semua aktivitas kita di dunia ya, muaranya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan aktivitas keduniaan kita itu kita niatkan sebagai wasilah agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka inilah alasan utama mengapa seorang mahasiswa juga harus mengaji. Selain mahasiswa ya harus mengaji. Para dosen, bapak ibu yang kita hormati juga harus mengaji sebagaimana ya orang-orang di luar sana. Lantas kalau misalnya kita memunculkan pertanyaan, ya, ini kan kita sedang kuliah, sedang mengaji juga. Mana yang lebih utama antara ilmu agama ataukah ilmu dunia? Tentu saja jawabannya ilmu agama. Ya, tentu saja jawabannya ilmu agama. Karena demikian, di antara alasannya karena semua ilmu ya, yang ada di dalam Al-Quran yang dipuji dan disebutkan di dalam Al-Quran adalah ilmu agama. Yang dimaksudkan adalah ilmu agama. Ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul rabbi zidni ilma." Katakanlah wahai Muhammad, ya Rabbku tambahkanlah ilmu kepadaku. Kata para ulama ahli tafsir, ilmu yang dimaksudkan di ayat ini adalah ilmu agama. Ilmu agama dan bukanlah ilmu dunia. Ini kita tidak menyembunyikan, tapi memang yang dimaksudkan berdasarkan penuturan para ulama ahli tafsir, yang dimaksudkan dengan tambahan ilmu di situ adalah ilmu agama, yaitu ilmu syar'i yang mengantarkan seseorang untuk mengetahui kewajibannya, bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa ilmu agama lebih penting? Karena Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang pandai dalam ilmu dunia tetapi nol dalam ilmu agama. Ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya." Mereka itu mengetahui bagian yang zahir, yang tampak dari kehidupan dunia. Ilmu dunia mereka tinggi pengetahuannya. Ya. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Tetapi terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Artinya jangan sampai kita bergelar ya doktor, kita menyelesaikan kampus dari kuliah dari UPN dengan nilai cum laude ya, bukan kemelut ya. Kita menyelesaikan yang ada baik ya, dengan tepat waktu, tetapi dalam masalah sholat saya tidak becus ya. Ini orang seperti ini termasuk dalam golongan orang-orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah dunia. Dia tinggi pencapaiannya, tetapi dalam masalah akhirat dia nol ya, nol di bagian itu. Alasan yang ketiga, tidak ada dari kita yang menyangka bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah orang mulia di muka bumi ini. Betul demikian? Betul ya. Orang yang paling mulia, manusia yang paling mulia sejak zaman dahulu kala manusia pertama hingga manusia di akhir zaman, yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu terdepan di dalam ilmu dunia atau ilmu agama. Jawabannya ilmu agama. Ilmu agama. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengakui sendiri bahwasanya beliau tidak lebih tahu perkara dunia dibandingkan para sahabatnya. Beliau dalam suatu pertemuan dengan sahabatnya, beliau mengatakan, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kalian lebih tahu tentang perkara dunia. Lebih tahu tentang perkara dunia. Artinya dalam perkara dunia Nabi Muhammad tidak terdepan. Beliau terdepan di dalam ilmu agama. Apakah beliau tercela? Tidak. Tidak. Justru dengan terdepannya beliau di dalam ilmu agama, beliau dipuji ya, dengan hal tersebut. Hal inilah yang menekankan bahwasanya ilmu agama ini menjadi ilmu yang harusnya dari kita prioritaskan ya. Prioritaskan artinya ada dua hal, kemudian kita bersemangat di situ. Bukan berarti ini bersemangat kemudian ini kita tinggalkan, tidak. Ya. Maka atas beberapa alasan inilah para mahasiswa
rekan-rekan sekalian juga harus memperhatikan porsi ilmu agama. Selain tentu porsi ilmu dunia yang hari-hari rekan-rekan jalani di fakultasnya atau di jurusannya masing-masing ya. Demikian. Nah, sampai sini kita insya Allah sepakat ya. Insya Allah sepakat dengan beberapa alasan ini urgensi ngaji ya. Karena besarnya kedudukan ilmu agama ya. Maka untuk lebih membakar ya semangat kita perlu mengetahui ya, beberapa keutamaan ilmu agama. Karena dengan mengetahui keutamaan ini akan menjadi pelecut ya. Menjadi pelecut kita semakin semangat. Di antara keutamaan ilmu agama yang pertama adalah ketika seseorang ingin menjadi orang baik, dia harus mendalami ilmu agama. Ini alasan pertama ya. Mengapa seorang muslim mesti mendalami agamanya ya. Karena bahkan seorang mahasiswa ya, dosen, doktor, profesor itu hanya bisa dianggap baik di dalam agama Islam apabila dia mendalami agamanya. Karena itu Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada dirinya. Kalau Allah inginkan si A dan si B baik, yufaqihu fiddin, pasti Allah akan pahamkan dia di dalam agama. Baik. Apa kontraposisi kalau di matematika dulu ada istilah kontraposisi. P maka Q maka ekuivalen dengan tidak Q maka tidak P kan? Berarti orang yang tidak diinginkan orang yang tidak difaqihkan, tidak dipahamkan ilmu agama oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya dia tidak diinginkan kebaikan padanya. Ya. Artinya, saya ulangi, tanda kebaikan seorang hamba adalah dia diberi pemahaman di dalam ilmu agama. Sejauh mana dia diberi pemahaman, sejauh itu pula lah kebaikan yang diinginkan oleh Allah untuk dirinya. Ya. Untuk dirinya. Maka kita lihat ya. Ini semangat saya dalam ilmu agama sudah sampai mana. Nah itu tanda-tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk diri kita. Kita patut bersyukur. Hadir di masjid ini mendengarkan ya perkataan Allah, perkataan Rasulullah itu alamat tanda kebaikan yang ada pada diri kita. Walaupun mungkin tidak sebanyak dengan orang lainnya, mungkin kita ya satu kali sekali saja. Alhamdulillah Allah berikan kita keistiqomahan. Satu kali sepekan itu lebih baik ya. Satu kali sepekan terus menerus itu lebih baik daripada setiap hari selama 4 tahun saja gitu. Misalnya ya, kalau pas kuliah rajin ngaji, tapi setelah bekerja kemudian dia out dari dunia pengajian. Nah, ini juga kita tidak inginkan. Artinya judul ini sebenarnya kuliah jalan, ngaji jalan ya. Itu juga harusnya kerja jalan, ngaji jalan juga. Jadi kalau misalnya sudah lulus kuliah, setelah kerja harus tetap ngaji. Justru semakin umur kita bertambah, kebutuhan kita terhadap agama itu semakin besar. Ya, kebutuhan terhadap agama semakin besar. Ya, karena keikutsertaan kita terjun di dunia masyarakat itu kan lebih banyak. Status kita sekarang mungkin cuma mahasiswa. Ya, hubungan kita dengan orang di sekitar kita paling hanya sekedar status anak orang tua, mahasiswa sama dosen, kawan dengan kawan, belum ada suami istri ya kan? Belum ada warga dengan ketua RT kan begitu. Belum ada itu. Mentok-mentok anak kos dengan ibu kos. Karena semakin umur kita bertambah, status kita di masyarakat itu akan semakin banyak. Karena itu di sana semakin dibutuhkan ya agama, ilmu agama di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Kalau ingin baik harus belajar agama. Yang kedua, semakin kita mendalami agama,
semakin mengantarkan kita lebih takut, memiliki rasa takut, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah dari kalangan hambanya. Siapa mereka? Al-ulama. Mereka adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Semakin seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah semakin tinggi. Semakin seseorang mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala tentang perkara halal, perkara haram, terkait ibadah, muamalah, maka semakin mengantarkan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan menghindarkan dirinya dari berbagai macam kemaksiatan, dari berbagai macam keburukan. Karena keburukan dan kemaksiatan inilah sumber segala kerusakan di muka bumi ini. Kalau orang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mudah saja untuk korupsi. Kan begitu. Kalau orang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mudah saja untuk menzalimi orang lain. Karena itu camkanlah bahwasanya benteng agama ini adalah benteng terbaik untuk menghindarkan seseorang dari berbagai macam keburukan. Keburukan untuk dirinya sendiri, demikian pula keburukan untuk orang lain. Ini kita harus benar-benar pahami dan renungi hal ini. Karena itu sekali lagi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberi taufik oleh Allah. Kita mau belajar mengaji seperti ini, ya. Bisa jadi teman-teman kita di luar sana belum tentu, ya, di luar masjid itu, luar sana, ya. Ini kedengaran nggak sih? Ya, tidak apa-apa ya. Nah, demikian, ya. Kemudian yang ketiga, keutamaan ilmu agama adalah jalan yang mengantarkan ke dalam surga. Jalan ringkas yang mengantarkan ke dalam surga. Nabi SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia berjalan menuju surga. Dia berjalan mengikuti pengajian, atau naik motor juga bisa. Yang jelas dia mengerahkan upayanya untuk menuntut ilmu agama. Dia menuju masjid, mempersiapkan buku dan catatan, menyimak, ya, murajaah, mengulang kembali pelajaran. Dan apapun itu yang berkaitan dengan ilmu agama, maka Allah akan catat. Allah akan jadikan hal tersebut sebagai wasilah yang memudahkan dia untuk masuk ke dalam surga. Karena itu Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, menuntut ilmu itu adalah jalan paling ringkas menuju surga. Ini jalan paling ringkas menuju surga. Kenapa demikian? Kalau orang tidak menuntut ilmu, gimana caranya tahu tentang halal dan haram yang harus diamalkan, yang harus dia tinggalkan? Hanya menuntut ilmu, salah satunya kunci. Tidak ada orang yang tiba-tiba dapat wangsit, oh ini halal. Tidak ada. Perkara halal, perkara haram hanya bisa kita dapatkan melalui menuntut ilmu. Apakah mendengarkan pengajian, apakah menonton kajian lalu YouTube dan seterusnya, atau membaca buku. Ya. Tidak ada mimpi tiba-tiba datang ilmu tersebut begitu saja. Tidak. Ya. Kita nggak tahu itu kan mimpi dari setan. Ya. Benar atau tidak, kita tidak bisa memastikan. Ya. Tidak bisa memastikan. Demikian beberapa keutamaan ilmu ya, sehingga kita semakin bersemangat ya untuk tidak meninggalkan hal ini. Di sela-sela kuliah kita sempatkan. Ya. Maka keutamaan ilmu inilah yang membuat para ulama kita ya, itu mati-matian untuk menuntut ilmu agama. Mati-matian untuk menuntut ilmu agama. Sehingga mereka rela untuk menempuh perjalanan yang jauh hanya untuk mendapatkan satu hadis saja. Satu hadis. Bahkan ada sebuah kisah
Dia ingin mendapatkan hadis tersebut. Artinya kalau hadis itu ada namanya riwayat ya. Dia ingin riwayatnya tinggi. Semakin pendek jaraknya dengan Rasulullah SAW. Sanad Ali. Ya. Kemudian dia mendatangi kota satu. Wah, dia mengambil hadis itu. Ternyata dikabarkan kalau kamu mau sanad yang lebih tinggi, datang ke kota itu. Dia pergi lagi. Dia mengatakan kalau kamu datang ingin menginginkan sanad yang lebih tinggi, datang ke kota itu. Ternyata kotanya sendiri. Jadi dia balik lagi ke kotanya. Ya, jadi untuk mendapatkan satu hadis saja. Karena keutamaan ilmu inilah para ulama rela untuk menghabiskan hartanya demi untuk menuntut ilmu agama, menjual rumahnya, maling demi untuk menuntut ilmu agama. Seorang ulama dikasih 100.000 dirham oleh ayahnya. Ya, apa kata ayahnya? Ini 100.000 untukmu. Saya tidak ingin melihat wajahmu kecuali engkau membawa pulang 100.000 hadis. Karena keutamaan ilmu inilah sebagian ulama rela untuk menunda nikah. Ya. Imam Ahmad nikah pada umur 40 tahun. Karena keutamaan ilmu inilah sebagian ulama tidak menikah. Ya. Misalnya Ibnu Taimiyah, Imam Nawawi itu tidak menikah. Bukan berarti tidak nikah, tidak. Kalau itu tidak seperti Imam Ahmad, Ibnu Taimiyah, Nawawi menikah. Artinya para ulama terlalu disibukkan dengan ilmu sehingga hal seperti itu mereka tidak jalani. Bukan berarti itu merupakan sesuatu yang tercela, tidak, karena masing-masing kita punya amalan. Mungkin amalan kita dengan nikah. Demikian, ya. Keutamaan ilmu yang membuat para ulama itu rela dan mati-matian untuk menuntut ilmu agama, mencari hadis, mengumpulkan ilmu dari berbagai negeri, sehingga mereka melakukan rihlah thalabul ilmu, perjalanan untuk mencari ilmu. Sampai sini semangat ya, Allah ya. Sampai sini semakin semangat kita mengetahui tentang urgensi menuntut ilmu agama. Lantas kalau misalnya ditanya, ini kayaknya kita nggak bisa dapat ilmu agama kalau misalnya enggak, tetap kuliah. Kuliah terlalu menghabiskan banyak waktu, apakah menghadiri kelas atau mengerjakan agama, hadir di praktikum dan seterusnya, ya. Apa kita tinggalkan kuliah? Ya jawabannya tidak. Ya. Namanya saja, masa judulnya kuliah jalan lagi jalan, terus kesimpulannya ngaji saja, ada ya? Tidak. Kuliah jalan, ngaji jalan, kuliah juga tetap harus jalan. Karena demikian, karena belajar ilmu dunia ya boleh-boleh saja. Bahkan dia akan terpuji jika ilmu dunia tersebut diniatkan untuk kebaikan Islam dan kaum muslimin. Karena itu para ulama juga memotivasi, ya, memotivasi untuk belajar ilmu dunia. Jika ilmu dunia tersebut bermanfaat untuk kaum muslimin, ya, karena itu didapati para ilmuwan muslimin sejak zaman dahulu kala di dalam dunia kedokteran, di dalam dunia matematika, ya, astronomi, fisika dan seterusnya ada, teknik dan seterusnya. Ya tentu yang kita kedepankan adalah bekal ilmu agama. Ya. Apabila kita sudah menunaikan hal-hal yang wajib, ya, minimal sekali itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan kewajiban kita untuk menjalani kehidupan kita sebagai seorang hamba. Setelah itu silakan ambil ilmu dunia yang dibutuhkan. Ya. Apalagi kalau bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Ya. Semoga dengan niat tersebut diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya perkara mubah itu, ya. Perkara mubah kalau diniatkan untuk ibadah, dia jadi berpahala. Ilmu dunia kalau kita niatkan untuk kebaikan kaum muslimin, insya Allah berpahala. Moga-moga dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan niat baik tersebut. Ingat kaidahnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia
adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Karena itu sebisa mungkin, kalaupun pada akhirnya kita memfokuskan salah satu bagian hidup kita untuk mempelajari ilmu dunia, arahkan ilmu dunia tersebut untuk kemanfaatan kaum muslimin. Bisa, ya, kedokteran jelas, farmasi bisa untuk mengobati kaum muslimin, ya, ekonomi untuk kebaikan ekonomi muslimin dan seterusnya diarahkan, ya, diarahkan. Walaupun sedikit, ya, karena tidak dimungkiri antara satu ilmu dunia dengan ilmu dunia yang lain itu beda-beda, ya. Kalau olahraga kan apa? Melatih, ya, ya, untuk kebugaran kaum muslimin misalnya, sehingga lebih semangat untuk beribadah. Bisa saja kalau kita cerdas dalam memanfaatkan, ya, potensi tersebut. Yang kedua, kenapa kuliah tetap harus dijalani dengan baik? Yang penting juga, karena kuliah adalah amanah orang tua. Ini, karena kuliah adalah amanah orang tua. Sebagian besar dari kita, insya Allah itu kuliah karena orang tua menginginkan kita kuliah, ya. Orang tua menginginkan kita kuliah. Jangan sampai karena alasan belajar agama kita menyia-nyiakan kuliah kita. Karena itu menjalani kuliah termasuk birrul walidain, bentuk bakti kepada orang tua, selama kuliah tersebut tidak menabrak prinsip-prinsip agama. Ya, misalnya kuliah di jurusan yang mencela agama Islam, ini tidak baik. Kalau ini bisa dipertimbangkan untuk keluar. Tapi kalau dia tidak bertabrakan dengan prinsip-prinsip agama Islam, maka yang namanya perintah orang tua itu harus dilaksanakan, selama bukan bentuknya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau maksiat, ini tidak boleh, ya. Nabi SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada kata taat untuk seorang makhluk di dalam hal yang berkaitan kemaksiatan terhadap Khaliq, yaitu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ya, bagi para mahasiswa yang penting dan perlu untuk tetap belajar agama. Permasalahan berikutnya, bagaimana cara belajar ilmu agama di sela-sela kuliah, ya, sela-sela kuliah. Mudah-mudahan ini bukan hanya omongan saya, karena dulu kami juga mahasiswa, ya. Jadi sama, ya. Sembari kuliah, sembari belajar ilmu agama. Apa kunci yang harus kita perhatikan sebagai seorang mahasiswa yang menginginkan untuk belajar ilmu agama? Pertama, perbaiki niat terlebih dahulu. Perbaiki niat terlebih dahulu. Kalau demikian, karena menuntut ilmu agama adalah ibadah. Yang namanya ibadah harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din." Tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya harus ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu dinilai dari niatnya. Seseorang bisa meraih ilmu agama, ya, dengan kadar ikhlasnya. Semakin ikhlas dia, semakin mudah dia untuk menuntut ilmu agama, ya. Semakin mudah ia untuk menuntut ilmu agama. Ya, ilmu ikhlas ini semacam ini, apa namanya, mesin penggerak, ya. Semakin kita ikhlas, insya Allah semakin mudah untuk menjalani ilmu agama. Bukan berarti ketika di awal-awal kita belajar ilmu agama kita merasa tidak ikhlas, lantas kita menghentikan aktivitas kemudian ini, tidak. Tapi kalau misalnya kita awalnya tidak ikhlas, lanjut saja terus belajar agama. Ya, bisa jadi karena belajar ilmu agama karena kewajiban kampus misalnya, atau kewajiban organisasi, atau diminta orang tua, atau adalah hal-hal yang membuat dia rajin belajar ilmu agama. Maka
lanjutkan saja. Mudah-mudahan dengan belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang mengarahkan niat tersebut menjadi ikhlas. Karena itu para ulama dahulu kala kita jumpai sebagian mereka berkata, "Talabana al-ilma li ghairillah." Dulu kami menuntut ilmu agama bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Fa ba ayyakuna illa lillah. Tapi ilmu itu enggan untuk dituntut kecuali karena Allah. Artinya ilmu agama itulah yang menuntunnya. Ya. Jadi kita belajar ya, ilmu agama lama-kelamaan ya semakin mengarahkan kita untuk ikhlas. Ilmu agama tersebut yang menuntun kita. Kita diberi taufik oleh Allah. Ya, yang penting kita jujur. Yang penting kita jujur, insya Allah kita akan dibantu oleh Allah untuk perlahan-lahan mengikhlaskan niat kita. Yang kedua, setelah kita memperbaiki niat kita, atur waktu dengan baik. Ini kunci seseorang yang sibuk, ya, agar tetap bisa belajar agama. Atur waktu dengan baik. Misalnya kalau mahasiswa pagi kuliah, misalnya, ya pagi sampai sore lah, sudah lama sampai asar. Atur untuk belajar agama pada asar misalnya, atau pada maghrib. Nanti pada isya kerjakan tugas kuliah misalnya. Pada subuh belajar agama lagi misalnya. Diatur kapan kuliah, kapan harus ngaji. Orang-orang di luar sana misalnya yang nggak ngaji itu bisa ngatur waktunya. Kuliah, main futsal, antar pacar, nonton drakor, bisa. Maka antum, masa kita yang dekat dengan ilmu agama tidak bisa? Bisa, ya, bisa. Maka waktu itu akan menjadi penentu. Kalau kita tidak bisa mengatur waktu dengan baik, kita akan kehilangan banyak hal. Ya, kita akan kehilangan banyak hal. Berapa menit? 5 menit. Berikutnya, buat target. Ya. Target inilah yang membuat kita bergerak. Ya. Perbedaan target antara satu dengan yang lain akan membuat dia bergerak, kecepatannya beda. Ya. Kecepatannya beda. Kecepatannya beda. Misalnya kita kuliah selama 4 tahun, apa yang harus kita capai selama 4 tahun tersebut dalam ilmu agama misalnya? Misalnya kalau sebagian teman-teman kami dulu, ya, targetnya biasanya bisa baca kitab misalnya, bisa baca kitab. Nah, berarti harus menargetkan ikut kursus bahasa Arab, belajar ilmu nahwu, ilmu shorof, sehingga selesai kuliah sudah bisa baca kitab unggul misalnya. Atau kalau yang lainnya, kalau bisa saya ingin menjadi sarjana yang hafid misalnya, atau hafidhah. Nah, maka setahun ini saya harus menghafal misalnya 8 juz misalnya, sehingga 4 tahun 30 juz misalnya. Ya. Bisa demikian. Atau begini dan begitu. Ya. Maka kalau kita ada target, inilah yang akan membuat kita bergerak lebih cepat. Tapi kalau kita tidak ada target, ya sedapatnya aja lah. Kalau ada waktu, alhamdulillah. Kalau nggak ada, ya kapan-kapan lah. Ini juga penyakit. Kalau kita suka menunda-nunda, ya taswif, suka menunda-nunda, ya maka pekerjaan itu akan semakin bertumpuk, sehingga kita tidak bisa mendapatkan banyak hal. Kaidah-kaidah seperti ini bagus juga untuk kita terapkan di dalam kuliah kita. Ya, dalam masalah kuliah buat juga target. Ya, misalnya minimal IP-nya berapa, ya, atau mata kuliah ini harus ini. Mata kuliah ini kayaknya lebih sulit. Gak apa-apa bela misalnya. Ya, mata kuliah ini harus bagus, kayaknya bisa saya. Ya, dan seterusnya. Yang keempat, ya, bergaul dengan orang-orang soleh. Ya, karena futur itu sesuatu yang pasti. Ya. Pasang surut di dalam ibadah itu menimpa kita semua. Demikian pula di dalam menuntut ilmu agama. Maka di antara hal yang bisa membantu kita, ya,
tatkala kita putus adalah kita dekat dan bergaul dengan orang-orang soleh, sesama anak pengajian, saling mengingatkan ketika kita putus, ketika kita mulai ditimpa rasa malas, ya, maka diingatkan oleh teman-teman kita, ayo kita berangkat lagi, ayo kita ke masjid, ayo kita ikut kajian buka puasa. Ya. Kemudian yang kelima, kesabaran. Butuh kesabaran agar bisa melewati itu semua. Karena itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan di dalam bait syairnya, "Akhi lan tanala ilma illa bisittatin." Wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu agama melainkan dengan dua hal. Sa'undika an tafsilha bibayanin. Aku akan mengabarkan kepadamu tentang rinciannya. Zakaun wa hifsun wa ijtihadun wa bulugh. Kecerdasan, semangat, sungguh-sungguh, dan modal. Namanya belajar itu butuh modal. Jangan maunya yang gratisan, kan begitu. Wa suhbatu ustadzin wa tul zaman. Ya. Bimbingan guru dan waktu yang panjang. Jadi harus ada kesungguhan, ijtihad, ya, perjuangan, ya. Ada waktu yang panjang. Namanya ilmu agama tidak bisa diraih dengan waktu yang ringkas, nggak bisa. Ya, demikian pula ilmu dunia. Minimal kita harus menjalani perkuliahan 4 tahun, paling cepat 3,5 tahun. Ya. Untuk menjadi seorang spesialis harus menjalani kuliah S2 atau profesi. Demikian juga ilmu agama, bahkan bisa jadi ilmu agama lebih panjang karena luasnya ilmu agama. Maka inilah beberapa, ya, trik ringkas. Ya, kalau seorang mahasiswa juga ingin belajar ilmu agama, ya, ayo tadi di antara yang terpenting adalah memanage waktu dengan baik. Terakhir pesan kami adalah jadilah pemuda yang berbeda. Jadilah pemuda yang berbeda, mahasiswa yang berbeda. Kalau pemuda dan pemudi misalnya di luar sana, ya, mungkin mayoritasnya jauh dari agama, ya, terlibat di dalam tawuran, kenakalan remaja, ya, pergaulan lawan jenis yang berbeda dan seterusnya, maka jadilah pemuda yang berbeda. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menaungi di hari kiamat, ya, di mana tidak ada naungan selain naungannya. Ya, 7 golongan, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang bertumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah pemuda, jadilah mahasiswa yang berbeda, ya, yang menjalani hari-harinya dengan kuliah dan menjalani hari-harinya dengan belajar ilmu agama. Kuliah jalan, nanti juga jalan. Ya, demikian ya pembahasan kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Karena waktu sudah selesai, kita tutup. Tanya jawab? Iya. Jazakumullah khairan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, jazakumullah khairan Ustaz Jaluddin yang telah menyampaikan materi mengenai kuliah jalannya di jalan. Selanjutnya kami persilahkan kepada para jamaah yang mempunyai pertanyaan mengenai materi atau hal selainnya, silahkan untuk ditanyakan. Untuk yang ikhwan bisa langsung bertanya, angkat tangan dan langsung bertanya. Untuk apa mungkin bisa dituliskan di secari kertas lalu dititipkan ke takmirah yang ada di lantai 2. Nanti insyaallah akan disampaikan melalui kami. Oke, silahkan yang ingin tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Jadi di hari Minggu kemarin saya melihat suatu post Instagram oleh Sandiaga Uno. Di situ ada orang bertanya, apa rahasia Bapak bisa sukses, amalan apa yang Bapak kerjakan? Beliau menjawab, dia membaca buku yang judulnya The Productive Muslim. Di dalam buku itu dia jelaskan bahwa keutamaan di waktu subuh dan itu kita bisa memplanning hari-hari kita ke depan. Nah, pertanyaan saya,
apa yang sangat istimewa dari waktu di setelah sholat subuh itu, dan bagaimana cara mengaplikasikan manajemen waktu di kehidupan kita di setelah sholat subuh itu, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gitu. Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Apa yang dikatakan oleh rekan kita ini benar, ya, benar. Waktu subuh adalah golden time bagi seorang muslim, ya. Karena itu di dalam sebuah hadis, ya, dikatakan yang maknanya bahwa waktu subuh adalah waktu yang diberkahi, waktu yang diberkahi. Seorang muslim bisa memanfaatkan dengan baik waktu subuh tersebut, di mana banyak orang yang lalai dengan waktu tersebut. Waktu subuh adalah waktu kita paling segar, ya, di mana belum ada kesibukan-kesibukan dunia yang masuk ke dalam otak kita karena kita belum menjalani aktivitas hari itu, ya. Tidak banyak hiruk pikuk dunia yang ada di luar sana karena semua masih terlelap di dalam tidurnya, ya. Maka kita manfaatkan, ya. Kita manfaatkan benar-benar waktu subuh tersebut, ya. Dan itu sesuatu yang benar. Karena itu pergunakanlah waktu subuh dengan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan. Jangan habis sholat subuh tidur lagi, ya. Jangan tidur lagi. Karena itu diantara bentuk memanfaatkan waktu subuh dengan baik, kita gunakan, ya, untuk belajar ilmu agama. Gunakan waktu subuh untuk menghafal Al-Quran, ya. Ya, para ulama merekomendasikan waktu subuh itu untuk menghafal Al-Quran, ya, menghafal Al-Quran. Hafalan ditambah ketika waktu subuh. Kemudian ketika siang atau sore, hafalan itu di murojaah atau malam. Subuh tambah lagi hafalannya. Kalau kami dulu, ya, waktu subuh biasanya untuk belajar bahasa Arab, ya. Karena bahasa Arab itu dia agak rumit gitu, agak rumit. Nah, pelajaran yang rumit itu ditempatkan di waktu subuh. Jadi waktu pikiran kita bisa kita alokasikan lebih banyak. Beda kalau misalnya malam itu untuk belajar bahasa Arab atau yang sulit-sulit, itu sudah penuh seharian, ya, otak kita untuk kuliah dan seterusnya, sehingga kadang lebih sulit untuk meraih banyak pelajaran di waktu-waktu malam, ya. Walaupun bisa juga, tapi yang paling efektif memang waktu subuh, dan itulah waktu yang diberkahi dalam Islam. Dan ini ada hadisnya dari Nabi SAW yang mananya demikian tadi kami sampaikan, ya. Begitu, ya. Baik, Ustaz, ada pertanyaan masuk. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Saya mengapresiasi teman saya yang sedang semangat-semangatnya ngaji. Akan tetapi saking semangatnya, ia menjadi abai akan kewajibannya seperti meninggalkan rapat organisasi yang hanya sesekali dengan alasan ngaji. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik. Kaidahnya tadi sudah kami sampaikan. Apabila ada hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita ambil, maka ambil semua. Kalau tidak, tabrakan. Adapun kalau tabrakan dan tidak bisa, ya, salah satunya itu kalau bentrok, ya, misalnya, maka mau tidak mau memang kita harus kalahkan salah satunya. Dan ada juga yang bisa ditinggalkan, ya, misalnya tadi sebagai kasus, ya, ada rapat organisasi, kemudian ada jadwal ngaji, tergantung jadwal ngaji tersebut wajib bagi dia atau tidak. Kalau tidak wajib, ya, sedangkan misalnya rapat organisasi tersebut wajib bagi dia, artinya apalagi kalau ketidakhadiran dia membuat organisasi tersebut goncang misalnya, atau ada hal yang tidak lancar di dalam manajemen organisasi tersebut, maka bisa jadi pada kondisi tersebut organisasi tersebut didahulukan misalnya. Tapi ini detail kasusnya harus dilihat, ya. Ini ngaji apa, kemudian rapat organisasi seperti apa, ya, karena ada dua kegiatan yang bentrok, kita harus dilihat urgensinya.
Kaidahnya ambil yang lebih urgent, gitu. Ambil yang lebih urgent. Kalau misalnya kita menganggap kegiatan organisasi tersebut tidak urgent, ya, misalnya, mohon maaf ya, misalnya tidak urgent sama sekali, harusnya dari awal tidak ikut organisasi itu misalnya. Atau kalau misalnya dia memutuskan untuk ikut organisasi tersebut, misalnya organisasi SKI atau takmiran atau sejenisnya, berarti di sana ada bentuk komitmen. Ya. Baiknya komitmen tersebut kita selesaikan. Tentu kita tidak berbicara kalau misalnya bisa dikompromikan ya, bisa dibuat tidak bentrok, ya itu yang lebih baik gitu. Itu yang lebih baik. Mungkin demikian. Allah Ta'ala. Ya baik, masih ada yang bertanya? Oke, silakan. Satu lagi ya. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan terkait tipe pengajian seperti apa yang cocok untuk kami ini Ustaz, mahasiswa ini? Apakah bentuk mulazamah atau tematik? Nah, mungkin baik. Ya. Pertanyaan yang bagus. Yang pertama, harus menyesuaikan kemampuan masing-masing dan jadwal masing-masing. Ya. Kalau kita sekarang sedang kuliah, ya, jangan kita sengaja tabrakan. Ya. Maka pilihlah ya waktu belajar agama yang tidak bentrok dengan waktu kuliah. Ya. Insya Allah tidak ada kuliah subuh, tidak ada kuliah di waktu subuh, tidak ada kuliah di waktu malam. Maka ambillah kajian-kajian dengan jadwal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, bentuk kajian seperti apa yang diikuti? Apakah misalnya kajian mulazamah membahas kitab tertentu atau kajian tematik? Saya katakan yang paling bermanfaat adalah kajian kitab. Ya. Walaupun kajian tematik juga bermanfaat sebagai pelecut motivasi. Ya, motivasi seperti ini. Ya, kita mendengarkan ya beberapa keutamaan menuntut ilmu agama membuat kita semakin termotivasi. Tapi setelah itu kajian rutin itulah yang akan membentuk keilmuan seseorang. Karena itu dikatakan man sabata nabata. Siapa yang kokoh mengikuti kajian rutin tertentu misalnya tidak pernah absen, nabata, dialah yang akan bertumbuh. Ya. Karena namanya ilmu agama, dia bukan sekedar wawasan, ya. Dia adalah sebuah keilmuan yang dibangun dari fondasinya. Sama seperti ilmu dunia. Ya. Kalau kita tidak hadir pekan pertama, pekan kedua, kita sulit paham untuk pekan ketiga. Ilmu agama juga begitu. Ada ilmu agama yang di sana ada bentuk taksil, ya, harus dibangun dari dasar. Maka kalau kita ingin paham dengan baik, ikuti kajian-kajian rutin, ya, yang membahas misalnya buku tertentu secara bertahap dan sistematis. Ya. Nah, sesekali ikuti kajian tematik, ya, untuk melecut motivasi kita. Kalau misalnya kita lagi futur, itu pas untuk kajian tematik dengan bahasan-bahasan tertentu yang sesuai dengan keadaan kita, atau kita sedang ditimpa musibah apa, atau sedang futur, maka ikuti kajian-kajian tematik tertentu. Setelah itu ikuti kajian rutin. Minimal teman-teman punyalah kajian rutin 1 ya, atau 2, ya minimal 1 di dalam sepekan. Ya. Disitulah bentuk keistiqomahan kita di dalam ngaji. Ya, dalam ngaji. Kalau kajian tematik kan ya kadang-kadang. Demikian. Jazakallahu khairan pada Ustaz Zulfan Jaluddin yang telah menyampaikan materi yang insyaallah sangat bermanfaat buat kita ya, supaya kita bisa menyeimbangkan antara belajar dunia di kuliah kita dan juga belajar agama dengan ngaji. Kemudian insyaallah kita sudahi kajian hari ini dengan alhamdulillah rabbil alamin dan kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk para jemaah bisa langsung mengambil hidangan yang telah disediakan. Untuk panitia mohon untuk beres-beres dulu ya.